Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Saya kembali mengupas buku ini, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Tentu tidak bisa semua, karena ini total 500 halaman. Cuman karena sekarang orang-orang berteriak tentang perubahan, mari kita lihat ya anatomi politik Indonesia dan negara-negara berkembang umumnya sama seperti ini. Jadi secara umum inilah anatomi politik negara-negara berkembang. Nah, itu kekuasaan pemerintah ya pemerintah cuman menguasai ya 19% penduduknya, rakyatnya. Begitu di Iran, begitu di Pakistan, begitu di Indonesia, begitu di Amerika Latin dan lain-lain, Thailand, Sri Lanka dan lain sebagainya, itu sama saja. Cuma 19% penduduk yang berada dalam kekuasaan pemerintah, yaitu mereka yang terlibat dalam birokrasi, pegawai negeri, kaum politisi, kaum bisnismen, para pekerja, guru, dosen, tentara, polisi, petani yang besar, tentunya juga nelayan-nelayan besar. Itulah yang terlibat, aktivis terlibat dalam birokrasi, dan itu ada di bawah kendali pemerintah. Ya, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan juga di sini karena nanti memerlukan izin dan lain sebagainya. Yang mendirikan sekolah juga begitu. Inilah yang menjadi bagian yang penuh dikuasai pemerintah. 80% lagi tidak berada di situ, tidak berada dalam kekuasaan pemerintah. Mereka orang-orang bebas yang menginginkan hidup lebih baik tanpa harus direcoki oleh siapapun. Petani-petani kecil yang hidup di bawah-bawah pohon ketika siang hari, tidur-tiduran dan lain sebagainya, ini tidak ada dalam kekuasaan pemerintah, dan mereka tidak tunduk juga, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Di mana mereka berada? Mereka berada di bawah ulamanya, kiainya, habibnya dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini, para ulama ini, habib ini, tokoh-tokoh agama ini ya tidak tahu bahwa dia punya kekuatan begitu besar, karena 80% rakyat kalau mereka perintahkan, kalau mereka bilang jihad, mereka akan berjihad. Sama seperti pada masa penjajahan dulu ketika para kiai itu turun tangan ya, turun ke jalan membawa umatnya untuk melawan penjajahan. Maka penjajah itu menjadi tidak berarti karena orang-orang ini cuma mencari dua, hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini kekuatan yang sangat besar. Dan ulama-ulama ini, habib-habib ini sekarang semakin tidak tahu bahwa dia punya kekuatan begitu besar. Baru kemudian setelah peristiwa 212, orang tahu bahwa seorang habib, seorang imam, seorang ulama punya kekuatan begitu besar. Seorang Habib Rizik bisa mendatangkan 13 juta orang ke ibu kota negara Jakarta untuk menyampaikan keinginannya, dukungannya agar Ahok yang menghina Islam masuk penjara, diadili, dan itu pun kemudian terjadi. Itu kekuatan. Kemudian masih ada 1% lagi ya yang tidak berada di bawah ulama dan tidak berada di bawah pemerintah.
mereka para pemikir merdeka ini punya ideal-idealnya sendiri. Orang-orang inilah yang di Iran seperti Ali Saryati, Morteza Mutahari, Bani Sadr dan lain sebagainya yang kemudian membawa kawan-kawannya untuk ikut bersama ulama. Baru terjadi tsunami besar di Iran yang merontokkan kekuasaan. Nah, di Indonesia kekuatan-kekuatan ini belum punya kesadaran penuh. Ya, dulu pernah punya kesadaran ketika mereka menjadikan Orde Baru, ketika mereka menjadikan Soeharto dan kabinetnya dan orang-orang sekitarnya itu sebagai musuh bersama, dan mereka berhasil menumbangkannya, memaksanya lengser. Orde Lama juga jatuh, Soekarno dengan cara yang sama ketika rakyat dengan kesadaran penuh yang selama ini diam menginginkan ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Dia tidak mau lagi menjadi pecundang. Gus Dur juga jatuh dengan cara yang sama ketika orang-orang menolak one man show yang dilakukan Gus Dur, dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang sudah memenangi pemilihan umum, menjadi jawara dalam pemilihan umum yang pertama. Itu di masa reformasi. Nah ini, dan di antara 19% yang punya kekuasaan ini, ada orang-orang, sedikit orang yang, ya ini saya sudah jelaskan dalam Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial ini pada halaman 66 sampai 71. Ada orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar, mendapat fasilitas selama ini sehingga menjadi besar, dan orang-orang inilah yang disebut oligarki, yang disebut oleh Adam Smith dari Inggris, ekonom Inggris, sebagai tuannya dunia. Dia bisa mengenal orang-orang ini sedikit saja, tapi mungkin sekitar 30 grup usaha kalau sekarang di sini. Dialah yang bisa mengendalikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan aparat. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Rempang, proyek seorang Tommy Winata, konglomerat yang bisa mengusir rakyat Rempang dari tanah-tanah mereka yang sudah berabad-abad mereka tempati sebagai kampung halaman yang nyaman, karena pemerintah mau membangun pabrik kaca. Begitu juga yang sekarang terjadi di Tanjung Pasir, Banten. Itu juga proyek konglomerat Aguan dan kawan-kawannya yang diperluas dari Pantai Indah Kapuk 2 ke Banten. Dan ini juga bisa mengerahkan polisi dan mungkin juga tentara yang menginginkan proyek itu jalan meskipun rakyat menjadi korban. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi di zaman merdeka seperti ini. Bisa cari tanah-tanah kosong yang lain, karena kita memiliki 17.508 pulau, selebih separuhnya belum berpenghuni. Bisa cari di situ. Jangan ambil tanah-tanah orang kecuali mau membelinya dengan harga yang pantas, bukan mengerahkan aparat bersenjata dan menahan orang-orang yang menolaknya. Seperti yang di Rempang, Luhut Binsar Panjaitan yang disebut menteri segala urusan akan bilang akan membuldoser orang-orang yang menolak proyek itu di Rempang. Padahal orang melihatnya sebagai proyek yang diinginkan oleh RRC yang mau ikut di situ. Tommy Winata memang menggandeng RRC yang ingin menguasai Selat Malaka. Rempang ada di Selat Malaka yang mestinya kita mengelolanya. Transaksi bisnis yang terjadi 10.000 triliun dolar yang ada di situ, seenggak-enggaknya 30% bisa menjadi milik Indonesia. Tapi kalau dikuasai oleh Cina di situ, Indonesia tidak akan dapat apa-apa.
kemiskinan kita berlanjut, bahkan bertambah karena penduduk Rempang menjadi orang-orang yang harus mencari rumahnya sendiri, tidak diganti, tidak boleh di alam merdeka. Begitu juga yang terjadi di Wadas, di Kendeng, Suryang, di tempat-tempat lain, Papua dan lain sebagainya, di mana daerahnya itu strategis atau mengandung tambang. Penduduknya mendapat bencana yang seharusnya mendapat keuntungan dari negara karena tempat kampung mereka itu mengandung barang tambang yang sangat berharga. Tapi DPR-nya masih diam. DPRD Banten tidak membela orang-orang Tanjung Pasir. PLT gubernurnya juga tidak membela. Bagaimana dengan bupati dan aktivisnya? Aktivisnya ini belum datang, belum bersatu. Orang-orang yang berserak ini ya belum melakukan pertemuan-pertemuan yang penting dan strategis secara below the line, secara offline. Sekarang ini semua dengan segala tekanan dari penguasa dan kesulitan hidup, semuanya menjadi miskin, maka mereka bisa berubah menjadi pencari nafkah biasa saja, pengabdi perut sendiri, yang karena itu sebagian lagi cuma jadi pengamat atau jadi penonton dan ingin melihat pertunjukan, ingin melihat Rocky Gerung memaki-maki Jokowi atau Faisal Assegaf mau membawa Jokowi ke pengadilan, tapi mereka sendiri tidak berada bersama Faisal atau bersama Rocky Gerung. Mereka cuma ingin melihat pertunjukannya itu. Nah, kalau nanti kesadaran itu ada yang membangunnya, kemudian mereka bersama-sama ingin merubah nasib, maka tsunami sosial itu pasti terjadi. Sekarang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.